Halo semua, selamat datang di sesi diskusi kita hari ini. Tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sangat kompeten untuk membahas digitalisasi restoran. Boleh disapa Mbak dulu, Bu? Halo teman-teman, makasih undangannya. Nama saya Zoleha. Saat ini saya bertugas di bagian operasional Lain Sedus. Fokus saya sehari-hari ini memang memastikan bahwa alur kinerja dari operasional Lain Sedus ini agar berjalan dengan lancar dengan sistem yang ada. Oke, baik. Bicara soal operasional, industri kuliner sekarang kan lagi gencar-gencarnya bicara soal teknologi nih. Kami ingin tahu dong cara spesifik di perusahaan Mbak sendiri, apa aja sih kemanfaatan internet optis atau IoT dan AI yang udah diimplementasikan secara real di lapangan perusahaan ini? Nah, menarik sekali Mbak Duma. Di perusahaan kami itu IoT dan AI itu bukan sekedar wacana ya, tapi sudah menjadi tulang punggung di operasional kita. Cara real yang kami lakukan adalah mengintegrasikan seluruh outlet kami dengan sistem POS ESD. Kita memakai POS sistem itu ESD ya. Di sini IoT bekerja melalui perangkat kamera yang sangat terhubung untuk tracking table, stok secara real time. Jadi data dari outlet yang langsung berbicara dengan bagian processing pusat. Nah, selain itu kami memanfaatkan AI untuk tracking harga bahan baku nih. Sistem kami bisa menganalisis tren harga dari berbagai supplier sehingga manajemen bisa mengambil keputusan beli dan atau efisiensi. Oke, bagaimana dari sisi pelanggannya? Apakah penerapan teknologi ini juga sudah bisa diterapkan langsung oleh tamu yang datang ke Lain Seduh? Tentu aja sih Mbak, pelanggan sekarang sih sudah menggunakan barcode nih untuk tahap integrasi. Selain itu untuk proses awal di reservasi juga kami sudah menggunakan chatbot AI. Jadi pelanggan tidak perlu tunggu lama nih untuk mendapatkan konfirmasi meja atau AI yang kami tangani dengan balasan secara otomatis. Terus di perusahaan Mbak sendiri, Anda menggunakan POS ESD. Secara operasional, apa fitur yang paling krusial yang membuat ESD berbeda dari sistem kegiatan seperti MOCA dalam menjaga efisiensi internal? Pertanyaan menarik sih Mas. Perbedaannya sebenarnya dasar banget ya, ada pada integrasinya. Nah, di tempat kita ini menggunakan ESD bukan sekedar cuma buat bayar kasir, tapi fiturnya itu dia cukup lengkap. Ada integrated purchasing bahkan ke accountingnya, bahkan bisa ke finance-nya juga sih. Secara stok bahan baku itu di outlet itu kan pasti bakal berkurang otomatis kalau misalkan langsung dipakai, terus bisa langsung ke tracking nih kos harian ini tuh berapa. Jadi sistemnya itu, nah sehingga kita bisa men-tracking harga juga nih. Jadi harga kita itu bisa langsung kelihatan di sistem ini. Nah, dari sistem ini juga bisa cek juga naik turun harga bahan baku di supplier, sehingga kami bisa mengontrol margin keuntungan kita tuh setiap hari. Jadi bisa langsung ke-tracking semua, bahkan profit juga bisa langsung ke internet sih. Jadi hari ini berapa profitnya, costnya juga hari ini berapa, kejualan kita berapa, bahkan sampai sales itemnya tuh dia juga bisa langsung terintegrasi gitu sih Mas. Oke Mbak, nyambung soal purchasing nih, saya lihat Mbak sendiri itu masih menggunakan spreadsheet drive gitu ya untuk koordinasi dengan supplier. Kenapa sih nggak semuanya tuh pakai sistem POS, dan terus gimana Mbak sendiri memastikan data di spreadsheet itu tetap akurat untuk reservasi mejanya? Oh oke. Sebenarnya pertanyaannya bagus ya Mbak ya. Nah, untuk spreadsheet ini itu kan fungsinya fleksibel ya Mbak, umumnya untuk supplier. Nah, spreadsheet ini memungkinkan kita untuk memantau barang nih secara manual namun terpusat.
Jadi nanti kita juga bisa ngecek oh ini orderan kita kesukaan ini gitu. Nanti kan pas datang sesuai atau enggak, sesuai orderan yang ada di spreadsheet atau enggak. Kemudian untuk yang di reservasi spreadsheet ini kita buat backup internal sih. Jadi memudahkan staf operasional untuk melihat apakah table ini masih fleksibel atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan masih kosong kita bisa isi slot bisa menginfokan slotnya ini masih kosong gitu ke customer gitu sih. Sekarang kita bicara tentang kami dari kamu. Saat ini pelanggan sudah terbiasa dengan daftar menu biasa dari pojok meja. Namun perusahaan Mbak juga mulai masuk ke chatbot AI untuk reservasi. Seberapa jauh AI ini membantu dan apakah ia mampu menangani permintaan pelanggan yang online? Oh, oke. Nah kalau buat chatbot AI sendiri kita masih standar ya menggunakan AI-nya. Jadi baru di tahap ini slot table ini masih kosong atau enggak, terus sampai ke link menu. Nah dari situ misalkan kan customer dia ada yang kompleks ya pertanyaannya, misalkan saya ingin menggunakan live band atau DJ gitu kan, itu kan memerlukan admin kita langsung buat mengkoordinasikan apakah bisa atau enggaknya. Nah jadi paling buat penggunaan AI secara standar aja sih Mbak. Oke, Mbak Is, kami sih gue berpikir juga ya, kami kan tidak hanya ingin mendapatkan wawancara di data, kami juga di sini juga ingin menambahkan kira-kira memberikan masukan gitu karena kami juga tim dari fakultas dari CIAI. Nah kami berpikir ya apakah mungkin dari pihak perusahaan itu mengembangkan rekomendasi yang lebih tinggi terutama di dapur ya, yaitu soal smart sensor. Jadi khusus untuk hidangan yang premium gitu ya, mungkin kalau misalkan Dre HB tapi juga disesuaikan dengan menu yang ada di perusahaan Batu ini ya. Kalau Batu ini kami membutuhkan sensor IoT yang memantau mereka penuaan lagi, kan mereka bisa memesan medium rare ataupun juga well medium gitu kan. Nah itu kan perlu tingkat kematangan sendiri. Nah itu nanti dia smart sensor ini deteksi, oke, tingkat kematangan ini maka sudah bisa diangkat nih dan itu mungkin disesuaikan juga dengan menu Mbak, mungkin nasi goreng ataupun di ayam panggang atau yang lainnya. Nah kira-kira tuh dari perusahaan Mbak sendiri, dari restoran fine dining Mbak sendiri, mungkin nggak sih mengaplikasikan smart sensor itu, nah itu untuk mematikan efisiensi pelanggan dan juga efisiensi dalam masakan Mbak sendiri gitu. Kalau menurut Mbak ini bagaimana? Nah, setuju banget sih Mas. Untuk restoran fine dining ini sih perlu buat kualitas bahan ya, dengan menggunakan smart sensor ini. Jadi untuk buat ngecek dagingnya, dagingnya ini sudah ngebum gitu. Lalu karena kita selama ini masih manual sih kan, jadi perlu banget buat bagus juga sih buat tangan, buat kita nanti ke depan kita menggunakan sensor ini gitu. Oke. Nah, yang direkomendasikan oleh Mang Bruno, kami juga merekomendasikan pencahayaan dan suhu adaptif. Jadi lampu-lampu dan agen jadi lagi statis, yang dimana bergerak mengikuti jumlah yang customer. Misalnya di ruangan melalui sensor IT, kayak dia lagi di sini, ntar hasilnya ke dia. Apakah itu membantu efisiensi? Tentu sih Mas, kalau yang menurut saran Mas dari Mas sendiri itu kan saran buat pencahayaan suhu adaptif ya. Nah itu secara operasional pasti bakal buat efisiensi. Jadi nanti si AI ini mendeteksi cahaya ya. Jadi kalau misalkan cahaya matahari masuk, dia nanti akan ngasih kode gitu ya. Boleh sih nanti. Begitupun juga AC ya, dia juga menyesuaikan kepadatan si orangnya itu tuh panas atau dingin gitu ya. Ketika makin banyak orang, maka dia akan makin kecil sehingga lebih dekat. Ketika orangnya satu, nah itu berarti dia akan memelang, karena berarti kan nggak perlu effort lebih. Iya sih, benar. Benar, saya setuju sih nanti bakal jadi pertimbangan manajemen. Terima kasih Mbak Yes. Oke, Mbak, kita juga punya ide nih tentang zonasi suara otomatis dan smart tableware. Coba bayangin kalau sebuah sensor berat di bawah telapak meja yang memberitahu kayak pelayan
bahwa gelas tamu itu hampir kosong. Gimana Mbak Lilis melihat seperti ini dalam budaya pelayanan kita itu? Oh, oke, berarti lebih ke ininya ya, ke pelayan datang membawa. Jadi ketika air minumnya itu sudah kosong, jadi dia itu bisa mengidentifikasi oh ternyata gelasnya sudah kosong. Ada sorti, Kosong. ada sering sorti, Iya. seperti itu. Iya. Oh, oke. Itu juga bakal jadi pertimbangan kita juga ya, bakal jadi efisiensi juga karena selama ini kita kan masih jadi baik kesadaran masing-masing nih waiternya untuk atau bahkan minta si customer-nya akan meminta dia makan iya buat nanti clear up atau bagaimana, tapi itu bakal jadi pertimbangan buat kita buat menggunakan suara otomatis atau tableware ya, smart tableware. Oke, tadi semua pertanyaan sudah terjawab. Sebagai penutup, jika semua data dari IoT dikumpulkan menjadi satu dalam profil tamu berbasis AI, apa nih visi Mbak untuk masa depan restoran ini? Visi saya adalah sebagai hyper personalization. Itu tamu klik-klik reservasi, sistem langsung menarik data nih. Oh si A ini dia alergi kacang misalkan, atau enggak dia alergi buah atau apa. Terus dia udah lebih suka duduk di yang pojok, atau enggak dia suka yang di outdoor misalnya karena dia mau merokok atau bagaimana. Nah, jadi sebelum si customer datang tuh itu dia udah mengisi yang di IoT-nya itu. Nah, jadi kan bisa langsung terkoordinasi ya, kalau misalkan request di customer ini ada request ini nih udah tercatat itu orangnya itu. Oke Pak, terima kasih atas kehadirannya di sini dan juga waktunya dari kesibukannya Mbak dalam menata ini dan juga memperbaiki juga hilangnya sebuah ekspresi yang seperti ini kita mungkin harus banyak perbaikan. Kami dari saya mewakili teman-teman saya terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. I just had to let you know you're